Hari ini aku punya misi paling gila yang pernah aku lakuin di Teoton. Aku pengen bikin kota dengan 5 juta penduduk, sendirian, tanpa cheat, dan tanpa ampun. Ini bukan simulasi biasa, ini deklarasi perang melawan logika. 5 juta warga, satu wali kota gila. Awalnya kota ini cuma padang rumput, gak ada listrik, gak ada jalan, gak ada harapan. Tapi aku bukan wali kota kaleng-kaleng. Aku bangun jalan tol duluan biar bergaya. Padahal belum ada rumah. Prioritasku emang absurd. Terus aku mulai zoning. Rumah murah dulu biar warga pasrah bisa pindah ke sini. Sekolah nanti, rumah sakit nanti, pusat hiburan itu mah semuanya opsional. Warga mulai berdatangan. 100 orang, 500 orang, listrik mulai ngadet, air bersih bocor. Tapi hey, aku butuh masalah biar terlihat lebih realistis. Warga makin banyak, tapi komplain juga makin banyak. Trafik macet total. Anak sekolah nggak nyampe karena putar balik 3 jam. Tapi justru disinilah kejeniusan seorang pemimpin diuji. Aku bangun 10 sekolah di tengah kemacetan, padahal bisa di tempat lain. Tapi siapa suruh nggak punya helikopter? Anak-anak muda mulai pergi meninggalkan kota karena katanya tidak ada lapangan pekerjaan untuk mereka. Aku sebagai wali kota kehilangan bonus demografis kota ini. Tidak ada anak muda, artinya tidak ada generasi pembangun kota. Dan semua ini terjadi bukan karena kesalahan warganya, tapi karena kesalahan aku yang memimpin dan sistem yang aku ciptakan. Tapi aku tidak gentar. Aku malah bangun zonasi perumahan dan pabrik dengan presisi. Sebuah hal yang sepertinya akan gagal, tapi tetap tidak menyerah untuk dilakukan. Berfaedah? Enggak juga. Tapi warga mulai bahagia dengan sistem itu. Sukses sih secara algoritma. Untuk mengurangi kemacetan, aku coba solusi paling inovatif. Aku kasih insentif buat warga yang berangkat kerja jam 2 pagi. Hasilnya jalanan lancar, tapi banyak yang ketiduran di halte. Aku juga nyoba buat sistem zonasi terpisah antar perumahan, komersil, industri. Tapi malah bikin kekacauan karena tata letak zonasi yang jauh, menyebabkan suplai pasokan listrik dan air terganggu. Pelayanan publik juga tidak maksimal, jadi ending dari ini semua kebakaran di sana-sini. Petugas damkar bingung, warga pun ketawa. Aku nonton dari kejauhan sambil bilang, "Oh Tuhan, susah sekali membangun kota ini." Di tengah semua kekacauan itu, aku bangun Twin World Center di zona komersil. Biar warga bisa bekerja sekaligus merasa aman. Dikarenakan bangunannya sudah mampu mensuplai dirinya sendiri dengan pasokan listrik dan air. Efeknya luar biasa. Tingkat stres turun, tapi level penjilat meningkat drastis. Dan di angka 100.000 penduduk ini, aku resmi dinobatkan sebagai wali kota paling nekat versi warga anonim. Mereka bikin merchandise sendiri. Kaos bertuliskan korupton dengan wali kota minus 1 akal. Twin World Center, solusi, tapi bikin emosi. Sistem pajak maksimal. Aku sedot uang warga kayak negara lagi nyari utang. Tiap bangun mall, aku kenain pajak 25%. Karena mall itu tempat warga buang duit. Dan aku pengen jadi tempat buang uang juga. Trik licikku, aku bikin festival belanja bernama Korup Fest. Diskon di mana-mana, tapi tiap transaksi dipotong pajak 2 kali. Warga bahagia, dompet mereka enggak. Lalu aku bikin stadion bola yang ngabisin 40% anggaran kota. Tapi warga suka, karena orang kita rela hidup susah asal bisa nonton bola. Bahkan ada juga warga yang rela digusur demi dapat tiket pertandingan. Ada juga yang jual rumahnya buat beli kaos supporter tim kota yang nggak pernah menang.
Tapi ya sudahlah, yang penting kota ini rame. Stadion itu juga multifungsi. Siang buat bola, malam buat konser, subuh buat upacara bendera. Aku juga sempat nonton konser dangdut di sana. Penontonnya rame. Penyanyinya 2 kali pingsan karena sound systemnya overload. Aku juga bikin zonasi terus-menerus. Lalu aku kasih nama zona perumahan untuk yang lelah dipimpin. Enggak ada yang ngerti maknanya, tapi jadi zona perumahan paling rame. Beberapa warga bahkan ngira itu tempat buat curhat sama psikolog. Padahal isinya cuma zona perumahan dengan rumah sederhana saja. Aku juga bikin zona komersial terpadat, dikelilingi jalan lintas cepat. Saking besar dan luasnya, Google Maps sampai ngira itu sarang alien di bumi. Tapi warga nggak protes, karena tiap Sabtu ada parade di tengah-tengah kota. Lucunya dari semua proyek ini, yang paling disukai warga adalah toilet umum gratis yang aku bangun di belakang stadion. Kenapa? Karena itu satu-satunya yang bebas pajak di kota ini. Setelah populasi menyentuh 1 juta penduduk, semua mulai berubah. Listrik mulai drop, air bersih mulai langka, lalu satu persatu warga keluar dari kota. Aku sedikit panik, tapi aku tetap tenang. Karena ini semua sudah aku rencanakan walau tanpa rencana. Malam itu aku bangun 20 pembangkit listrik tenaga nuklir. 1 malam saja, tanpa riset, tanpa takut. Karena kalau aku nunggu riset, warga keburu mati kepanasan. Masalah air bersih, aku keruk danau buatan yang cukup dalam. Air tanah jadi penyelamat. Kota mulai stabil lagi. Listrik mulai aman, air mengalir, tapi ini belum selesai. Aku lanjut bangun pabrik air minum dan jaringan distribusi, biar nggak cuma pusat kota yang dapat air, tapi juga distrik-distrik pinggiran. Warga mulai balik satu persatu, tapi ada yang berubah. Kebahagiaan mereka turun drastis. Kota jadi tempat tinggal, bukan tempat hidup. Aku sadar itu, infrastruktur aja nggak cukup. Jadi aku mulai mikir ulang, apa yang bikin warga betah? Jawabannya ruang terbuka, tempat santai, tempat tertawa. Maka aku bangun infrastruktur ruang terbuka, mulai dari pinggir jalan sampai tengah kota. Aku buat pemakaman yang lebih terstruktur, supaya terkendali pemakaman untuk orang meninggal di kota sebesar ini. Dan perlahan happiness index mulai naik. Kota ini bukan cuma hidup, tapi mulai terasa manusiawi lagi. Masuk ke populasi 2 juta penduduk, masalah baru muncul. Polusi dan warga mulai stres. Aku perlu solusi cepat. Aku bangun air purifier kelas industri. Aku tanam pohon lagi di tiap blok kota, tapi tetap polusi nggak berkurang. Solusinya tata ulang zonasi. Kawasan industri aku pindah ke timur jauh dari zona pemukiman. Hasilnya polusi menurun, warga mulai senyum lagi. Populasi tembus 3 juta warga, kota mulai sesak, rumah sakit berkurang. Aku ekspansi pelayanan publik, bangun damkar, rumah sakit pusat, kantor polisi. Nggak cukup, jadi aku rekrut lebih banyak pegawai negeri sipil yang akan menghabisi uang pajak rakyat. Mereka jadi beban kota, tetapi anak kecil sampai lansia semua mendapat pelayanan yang lumayan. Sistem mulai teratur, warga makin betah tinggal di kota ini. Naik ke 4 juta penduduk, aku ubah fokus, bukan sekedar bertahan lagi, tapi hidup berkualitas. Aku bangun zonasi perumahan yang lebih luas, aku gratiskan rumah untuk orang yang tidak mampu. Rumah sederhana aku ubah menjadi apartemen bertingkat. Tujuannya naikin happiness index. Aku juga kasih subsidi untuk transportasi. Warga yang menggunakan bis digratiskan setiap Senin dan Jumat. Karena di kota ini, hidup bukan cuma soal kerja, tapi juga soal rasa. Warga nggak cuma hidup, tapi juga bahagia. Setelah 3 jam grinding, mata mulai merah. Jari udah kaku. Tapi aku berhasil. 5 juta warga, 1 wali kota gila.
Kota ini nyentuh 5 juta penduduk, dan listrik, air, pendidikan, kesehatan, transportasi, semua terhubung, semua hidup, semua jalan. Tapi aku tahu ini belum selesai, karena mempertahankan kota besar lebih sulit daripada membangunnya. Tapi untuk hari ini aku bangga, karena dari nol aku bangun kota mandiri untuk 5 juta jiwa. Tiap jalan macet, tapi tiap orang punya rumah. Tiap taman rame, tapi polisi tetap stabil. Tiap gedung pencakar langit berdiri, menjadi saksi bisu ambisi yang dulu cuma mimpi. Tiap bencana yang datang, aku belajar. Setiap krisis listrik, aku temukan solusi. Setiap air kotor, aku bangun saluran baru. Dan saat warga protes, aku mendengar, aku memperbaiki. Karena kota ini bukan cuma statistik, bukan sekedar angka. Ini rumah. Rumah buat 5 juta cerita, 5 juta suara, 5 juta harapan. Dan saat malam tiba, saat lampu-lampu jalan mulai nyala, dan mobil-mobil terus bergerak tanpa henti, aku berdiri di tengah pusat kota, menatap semuanya. Dan aku sadar satu hal, kota ini bukan cuma tentang aku, tapi tentang semua orang yang percaya kota ini bisa berdiri. Tentang kerja keras, tentang pengorbanan, tentang menjadi seorang pemimpin. Meski enggak semua keputusan sempurna, tapi di akhirnya semuanya aku berhasil. Dan ini baru permulaan. Kadang lo butuh jadi gila buat bisa bikin perubahan besar. Aku bukan wali kota terbaik, tapi aku adalah wali kota yang nekat nyari makna dari tiap klik mouse. Subscribe buat lihat proyek lebih gila lagi. Dan ingat, semua ini dimulai dari satu kota kecil dan satu orang gila.